Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia sempurna, Allah yang menyempurnakan. Tetapi ketika kita diberikan anak menurut manusia tidak sempurna, itu hati seorang hamba rasanya sakit. Berarti Allah tidak adil. Allah ciptakan manusia dengan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Allah ciptakan manusia keluh kesah. Akan tetapi kalau ibrah buat pelajaran buat kita, ketika Allah memberikan amanah kepada orang tua, itu diberi ibadah untuk menjadikan ibadah. Anak itu menjadikan wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ke Babe Munawir. Namanya siapa, mohon maaf? Nama saya Muhammad Syarifuddin dari Ciriung. Ya, silakan. Pertanyaan saya, sebenarnya pertanyaan nauzubillah min dzalik ya. Semisal ya Ustadz ya, saya ini punya anak kecil-kecil, masih kecil Ustadz ya. Seumpama nih, umpamanya ini, tiba-tiba saya dipanggil sama Allah nih, meninggal gitu kan. Kapan? Jangan sampai. Oh, iya. Ya. Nah terus saya ini bukan ninggalin warisan, tapi saya malah ninggalin cicilan gitu kan. Nah itu sebaiknya gimana ya Ustadz? Ya lunasin cicilannya sebelum meninggal. Iya, kan semua saya meninggal gitu kan. Ini takut habis ini Manawi nih kayaknya, Manawi. Iya. Ya gimana tuh Ustadz? Ketika orang tua meninggal, terus kemudian meninggalkan hutang, anaknya masih kecil-kecil. Pak Saifuddin namanya ya? Saripudin. Punya rumah apa enggak? Belum. Belum punya rumah? Belum punya rumah? Belum. Mudah-mudahan dari sini insya Allah pulang Allah kasih rumah, amin. Amin. Ya Allah, makanya doa yang benar ya. Jangan cerewet kalau doa ya. Tahu doa cerewet? Doa cerewet. Gimana udah cerewet? Ya Allah, saya sudah nikah 5 tahun belum punya rumah ya Allah. Tapi jikalau engkau mau ngasih rumah saya, harus warna ungu, kalau nggak ungu saya nggak mau lah, jangan begitu. Ya, ngatur, itu namanya ngatur Allah. Artinya ketika bapak meninggal terus kemudian anaknya masih kecil-kecil, ketika meninggalkan hutang bukan meninggalkan warisan ya. Harapan anak kan kepinginnya orang tua meninggalkan warisan. Mau kadang-kadang ditinggalin warisan pada ada yang begitu? Orangnya datang, duduk sebelah mana? Ya Allah, tuh. Tapi Allah sudah memberikan jalan. Fanadhiratun ila maisarah. Berusaha, mudah-mudahan anaknya ketika mempunyai tinggalan harta atau misalkan hutang seperti itu paling tidak ditulis. Di buku nanti ketika anaknya sudah dewasa, mampu wajib membayar. Kalau toh memang tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan. Datengin kepada orang yang punya punya masalah dengan kita, yang mengutangi kepada kita, tanyakan. Kalau memang benar-benar tidak mampu, berusaha anaknya akan menyanggupi setelah kita mempunyai, walaupun sehari dicicil dengan 1 triliun ya. Oh kegedean ya? Habis dong duitnya. Ya iya, walaupun nyicilnya hanya 1.000 perak, paling tidak ada rencana niat baik untuk membebaskan kedua orang tua. Itu baru namanya anak yang soleh dan jadi itu tanggung jawab anak? Hah? Tanggung jawab anak itu kalau orang tua ada itu tuh? Ahli waris. Ahli waris. Ahli waris. Giliran waris rebutan. Rebutan. Giliran utang pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Tapi kalau ahli warisnya mampu bayar. Tapi kalau memang tidak, mau bagaimana lagi? Ya. Pasrahkan semuanya kepada yang berwajib, bukan begitu ya? Ya. Tapi kalau tadi Babe kenapa nanya ada rumah atau enggak? Emang kenapa? Kenapa? Tadi nanya ada rumah atau tidak. Emang kenapa kalau misal ada rumah? Paling tidak kan itu bisa membadalkan atau menggantikan ahli waris yang orang tua kita mempunyai sangkutan kepada orang lain. Karena kita hidup tidak mau pingin punya sangkutan dengan orang lain. Gitu. Jadi urusan dunia mah jual-jualin aja, yang penting utang nayit. Betul. Lunas. Oh gitu ya. Iya. Oke, terjawab ya Pak Saripudin? Iya, makasih. Jadi kapan undang-undang kita lah kalau misalnya itu nanti. Mudah-mudahan panjang umur sampai anaknya juga sudah dewasa dan membahagiakan ya. Oke. Satu pertanyaan lagi ya. Dari ibu-ibu lagi deh, siapa yang mau nanya? Silakan ibu. Jauh banget. Nah ini. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Namanya siapa? Nama saya Dini, asalnya dari Kecamatan Cibung Bulang. Siapa tadi? Dini. Dini. Ya, Pak Ustadz, punten mungkin ini kekhawatiran saya sebagai orang tua karena saya merupakan pejuang garis 2 dulunya. Jadi di usia 35 tahun saya baru diberikan anak, diamanahi anak, tapi itu anak seharusnya sudah anak yang ke-7. Tapi semua tidak ada. Keguguran terus? Keguguran terus dan meninggal. Lalu hadirlah saya alhamdulillah diberikan amanah seorang putri, tapi di usia 2 tahun tiba-tiba sakit. Kejang tanpa panas. Lalu masuk ICU, jadi mau nangis. Lalu dirawat di rumah sakit, kebetulan ada sekarang di ibu direknya waktu itu, Bu Direktur di RSUD Ciawi. Setengah bulan Ibu, punten inget ya. Lalu anak saya lumpuh total Pak Ustadz. Hah, sekarang usia berapa? Usia 5 tahun, tapi alhamdulillah setelah ikhtiar kesana kesini, alhamdulillah anak saya sekarang sudah bisa berjalan. Alhamdulillah. Sudah bisa sekolah, tapi memang ada faktor motorik yang belum sempurna. Sebagai orang tua yang menantikan cukup lama Pak Ustadz, jadi kekhawatiran saya sebagai orang tua bukan saya tidak meninggalkan harta untuk anak saya, tapi kekhawatiran saya bagaimana ketika saya tidak ada. Lalu Siapa yang akan mengurus anak ini? Itu mungkin? Bukan gitu juga, tapi maksudnya anak ini belum sempurna secara, tapi sudah bisa jalan. Kebetulan ada, saya bawa kemana-mana kerja pun saya bawa selama dari bayi sampai sekarang gitu. Pulang sekolah saya jemput, lalu saya bawa ke kerja kembali. Yang saya khawatirkan adalah bagaimana saya ingin bertanya kepada Pak Ustadz, melapangkan hati saya sebagai orang tua. Saya takutnya ketika saya ikhtiar waktu itu sekian lama ingin mempunyai keturunan lalu diberikan oleh Allah, lalu diuji kembali ketika anak saya 2 tahun itu. Tapi sekarang kekhawatiran itu semakin besar. Saya ingin bertanya apakah ini iman saya yang berkurang ketika saya merasa sangat khawatir karena motoriknya ini tangan kanan, Kang Irfan, tangan kanannya belum. Jadi untuk menggaruk saja dia minta bantuan kepada saya. Itu kan kadang kalau sayanya nggak sempat atau nggak lihat dia ini, dia ngegaruknya pakai gigi. Jadi misalnya ada yang gatal sebelah mana, dia garuk tapi pakai gigi gitu karena nggak sanggup, tangannya kan lemah gitu ya. Lalu yang saya takutkan sebagai orang tua, dia sekolah di tempat yang umum, saya insecure kepada anak-anak yang lain yang normal gitu ya. Bagaimana maksudnya? Mungkin ini keluar dari tema dari Pak Ustadz, tapi itu saya katakan tadi, saya tidak khawatir, saya tidak meninggalkan harta, tapi yang saya khawatirkan adalah bagaimana anak saya nanti gitu loh, melapangkan hati saya sebagai seorang ibu ketika anak saya ini belum sembuh sempurna, dan setiap sholat yang saya doakan adalah saya minta kesembuhan, walaupun saat itu ketika di rumah sakit saya ke Fatmawati, gitu kan, ya namanya, saya ke Fatmawati ketika terapi dokter mengatakan ini akan bisa berjalan kembali di kelas 6 gitu, atau usia sudah 12 tahun, tapi alhamdulillah Allah Maha Kuasa sekarang sudah bisa jalan di usia 5 tahun. Intinya mohon maaf dipotong. Intinya kita turut prihatin dengan kondisi ibu. Ini adalah kehamilan ke-7 yang akhirnya bisa diselamatkan oleh Allah. Betul. Walaupun dengan PR-nya banyak. PR-nya banyak, ya, betul. gitu, Dan diuji kembali. memang saya bertemu dengan beberapa orang tua yang diberikan kepercayaan oleh Allah. Anak-anaknya yang berkebutuhan khusus kita anggap seperti itu ya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu. Kalau saya tidak ada gimana ya? Bagaimana terus saya seperti itu? doa terus, apakah boleh meminta itu terus seperti itu? Bisa jawab. Jadi kata Ustadz tadi doanya cerewet gitu. Saya doanya cerewet, saya minta anak saya sempurna. Cukup Bu ya, kita jawab dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau menambahkan juga boleh, Hilman boleh. Babe dulu sekarang.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia sempurna, Allah yang menyempurnakan. Tetapi ketika kita diberikan anak menurut manusia tidak sempurna, itu hati seorang hamba rasanya sakit. Berarti Allah tidak adil. Allah ciptakan manusia dengan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a. Allah ciptakan manusia keluh kesah. Akan tetapi kalau ibrah buat pelajaran buat kita, ketika Allah memberikan amanah kepada orang tua, itu diberi ibadah untuk menjadikan ibadah. Anak itu menjadikan wasilah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang insya Allah memandang kita bukan hanya karena materi tapi karena usahanya ibu agar menjadi anak yang sempurna. Iya betul. Gitu. Karena menurut saya mah ya, Allah itu tidak pernah gagal produksi. Allah mah kan maha pencipta. Ya. Cuma casingnya saja berbeda-beda. Betul. Lahir semuanya sempurna tapi mungkin matanya ada yang tidak bisa melihat. Telinganya tidak bisa mendengar. Betul. Ya bahkan salah satu peserta Hafiz Indonesia pun ada yang najak tuh. Dianggap kata dokter otaknya lumpuh. Tapi justru dia bisa hafal 30 juz. Jadi pasti diberikan kelebihan dibalik kekurangan yang mungkin pada manusia itu adalah kurang. Betul. Seperti itu. Iya. Ada yang menambahkan nggak? Tambahan. Iya, Masya Allah. Pertama ibu begini, ada satu sikap yang harus kita miliki dalam menghadapi takdir Allah. Sikapnya adalah ridho, menerima. Ulangi, ridho, menerima. Siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Perhatikan hadisnya. Inna idhomal jazai ma'a idhomil balai. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung beratnya ujian. Makin berat ujiannya, makin besar pahalanya. Makin berat pengorbanannya, maka makin besar pahalanya. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya Allah, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, ibtalahum, Allah segerakan ujian kepada hamba tersebut. Mulai malam ini, siapapun yang sedang diuji, jangan pernah bilang Allah mengazab kita, jangan. Jangan pernah bilang Allah menghukum kita, jangan. Untuk setiap ujian bilang Allah sedang mencintai kita. Faman rodiya falahur ridho, waman sakhito falahus sukhtu. Siapa yang ridho maka Allah ridho kepadanya. Dan siapa yang benci maka Allah benci kepadanya. Ibu, di mata ibu mungkin anak ibu tidak sempurna. Di mata ibu mungkin anak ibu sakit. Tapi di mata Allah boleh jadi anak ibu lebih sempurna daripada kita semua yang dianggap sempurna. Selama membuat ibu makin dekat ke Allah, membuat anak ibu tumbuh dalam kasih sayangnya Allah, ibu gak usah khawatir. Ibu boleh ngerasa, Ustadz saya takut, saya khawatir. La haula wala quwata illa billah. Iya, bahkan cicak yang tak bersayap pun bisa menangkap nyamuk yang begitu lincah terbangnya. Jadi masing-masing pasti ada jalan rezekinya ya. Oke, kalau begitu mudah-mudahan membuat ibu lebih tenang lagi ya. Salam buat anak tercintanya. Kita kembali sesaat lagi tetap di sini di Tablik Akbar, penyejuk hati. Sejuk di hati.